Selamat bergabung dengan channel YouTube saya, Kari Papahan. Pada kesempatan ini di rubrik hukum dengan topik menyoal tujuan pembukaan rekening, beneficial owner, saldo, dan aliran dana rekening tabungan almarhum Joshua Huta Barat. Sebagaimana telah diketahui, semenjak kasus pembunuhan almarhum Joshua Huta Barat mengemuka di berbagai media massa, telah banyak tentunya informasi yang mengemuka. Salah satu simpul dari informasi yang mengemuka tersebut adalah perihal simpanan dari almarhum Joshua Huta Barat di perbankan. Ada 4 simpul penting dari rangkaian atau pemberitaan tentang simpanan Joshua Huta Barat. Yang pertama adalah di awal pemberitaan kasus pembunuhan Joshua Huta Barat telah mengemuka bahwa diduga almarhum Joshua Huta Barat memiliki 4 rekening tabungan di 4 perbankan. Sedangkan yang kedua adalah dugaan aliran dana Joshua Huta Barat dari rekening tabungannya sekitar 200 juta rupiah pada tanggal 11 Juli 2022, di mana saat itu almarhum Joshua Huta Barat telah meninggal, yaitu tepatnya tanggal 8 Juli 2022. Sedangkan simpul yang ketiga adalah bahwasanya diduga berdasarkan pemberitaan media massa bahwa rekening tabungan Joshua Huta Barat diduga sekali lagi adalah memiliki saldo yang relatif besar, yaitu sekitar 100 triliun rupiah. Sedangkan yang keempat, simpul informasi penting adalah berdasarkan kesaksian dari salah satu terdakwa, yaitu Ricky Rijal, menyampaikan di rangkaian kesaksiannya bahwa tujuan pemindahan dana atau rekening Joshua Huta Barat adalah untuk operasional rumah tangga dari salah satu terdakwa, itu Ferdi Sambo. Dari rangkaian kesaksian yang mengemuka di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehubungan dengan perkara pembunuhan almarhum Joshua Huta Barat, maka dapat dikatakan jika memungkinkan sebelum masuk misalkan ke acara berikutnya, khususnya di tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum, maka jika ruang kesaksian masih terbuka, khususnya yang bisa terkait dengan simpanan Joshua Huta Barat, ya kalau memungkinkan masih bisa tentunya diperdalam. Sekali lagi, kalau itu memungkinkan dilakukan, sebagai saran saja untuk memperdalam kaitan simpanan dengan kasus pembunuhan Joshua Huta Barat. Siapa tahu misalkan ada dugaan-dugaan ada kaitannya ya antara simpanan atau aliran dana dengan kasus pembunuhan dari almarhum Joshua Huta Barat. Dikaitkan dengan 4 simpul informasi penting tersebut, tentu ya patut diberi atau diperjelas keterangan dari perbankan misalkan, ya melalui ruang kesaksian. Sekali lagi, kalau itu memungkinkan dilakukan, khususnya adalah menyangkut tujuan pembukaan rekening dari Joshua Huta Barat. Pada proses pembukaan rekening atau pengkinian data pada rekening simpanan tabungan di perbankan, di dalam kegiatan uji tuntas nasabah atau customer diligence, salah satu bagian penting adalah menyangkut masalah tujuan pembukaan rekening. Tentu dikaitkan dengan
kesaksian yang ada, apakah benar memang tabungan Joshua Huta Barat digunakan untuk kegiatan biaya operasional dari terdakwa Perdi Sambo. Ya tentu bisa dilihat atau diverifikasi melalui tujuan pembukaan rekening yang ada di bank, ya misalkan melalui keterangan atau kesaksian dari pejabat bank yang berwenang mewakili bank di dalam memberi keterangan yang terkait. Juga dikaitkan dengan tujuan pembukaan rekening di dalam rangkaian customer due diligence atau uji tuntas nasabah di perbankan. Maka salah satu hal yang perlu diverifikasi adalah tentang apakah ada tentang pengendali transaksi di rekening tabungan dari almarhum Joshua Huta Barat yang juga dikenal dengan istilah beneficial owner, yaitu pengendali transaksi. Sedangkan berikutnya yang perlu dibukakan, memperjelas ruang keterangan supaya lebih jelas tentang simpanan Joshua Huta Barat adalah tentang saldo dan juga tentunya dengan aliran dana, karena jumlah saldo rekening Joshua Huta Barat juga menjadi polemik di media massa atau mengemuka juga di media massa. Tentu yang terkait dengan tujuan pembukaan rekening, ya juga tentunya beneficial owner, dan juga tentunya yang terkait dengan saldo dan aliran dana, misalkan dari awal pembukaan rekening sampai almarhum Joshua Huta Barat, ya yang paling kompeten memberikan informasi tersebut adalah tentunya dari sisi perbankan di mana rekening tersebut dibuka, tentu melalui pejabat-pejabat yang berwenang untuk memberikan keterangan secara luas dan mendalam sehingga lebih terang berderang tentang simpanan atau aliran dana dari Joshua Huta Barat, dan apakah misalkan ada dugaan simpanan tersebut kaitannya dengan alasan-alasan terbunuhnya almarhum Joshua Huta Barat. Di samping perbankan tentunya yang berwenang di dalam memberikan keterangan tentang simpanan atau tabungan dari almarhum Joshua Huta Barat yang dari sisi kelaziman yang berlaku di perbankan, sebetulnya dengan transaksi khususnya penabung sudah meninggal, maka dapat dikatakan adalah sebuah transaksi yang tidak wajar atau transaksi yang diduga mencurigakan, yang kemungkinan saja oleh bank yang terkait setelah kasus atau perkara pembunuhan Joshua Huta Barat mengemuka di media massa, mungkin saja Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan telah melakukan mungkin analisa terhadap aliran-aliran dana terkait. Ya, jika itu memang memungkinkan juga bisa tentunya diberi keterangan atau penjelasan di persidangan atau di pengadilan yang terkait dengan pemeriksaan perkara almarhum Joshua Huta Barat. Jika itu sekali lagi memungkinkan dilakukan. Dan ya tentunya yang terkait dengan data atau simpanan yang ada kaitannya dengan perkara pembunuhan almarhum Joshua Huta Barat, ya juga ada tentunya di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, karena OJK juga tentunya adalah pemeriksa atau mengawasi perbankan, tentunya termasuk perbankan di mana simpanan atau tabungan dari Joshua Huta Barat. Sekali lagi, jika itu memang memungkinkan dilakukan berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekali lagi dengan artikulasi tentunya
ya supaya lebih jelas atau lebih terang. Sekali lagi, apakah misalkan ada dugaan kaitan dari simpanan dari almarhum Joshua Huta Barat di perbankan, ada kaitannya atau ada titik irisannya dengan perkara pembunuhan dari almarhum Joshua Huta Barat. Sekali lagi, yaitu jika mungkin saja dilakukan ya sebelum memasuki tahap hukum acara persidangan berikutnya, khususnya di sisi sebelum mencapai atau sampai di tuntutan pidana yang akan dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Sekian dan terima kasih dari saya, Kardi Papahan. Salam sehat.